Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan materi kita yang lalu mengenai fungsi. Jika pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang himpunan dan relasi, maka pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai definisi fungsi dan sifat-sifat fungsi. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang kompetensi yang akan kita capai, kita sudah bahas tentang pengantarnya, dan hari ini kita masuk pada materi yang pertama dari sebuah fungsi, yaitu mengenai definisi dan sifat-sifat fungsi. Oke, definisi fungsi. Nah, apa sih itu fungsi? Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang relasi. Relasi itu adalah aturan yang memasangkan anggota daerah asal ke anggota daerah hasil. Itulah yang mendasari sebuah fungsi. Sehingga, fungsi itu juga disebut sebagai relasi fungsional, ya, atau sering disingkat fungsi. Apa itu? Jadi dia adalah aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan daerah asal secara tunggal dengan anggota-anggota himpunan daerah kawan. Jadi kata kuncinya adalah dipasangkan secara tunggal. Kuncinya adalah ini daerah asal, ya, ini daerah asal dipasangkan secara tunggal dengan daerah kawan. Jadi anggap ini X, ini Y. Maka ini harus dipasangkan hanya sekali, ya. Jadi itulah disebut dengan pasangan tunggal. Misalnya ini X1, ini X2, ini Y2. Maka ini yang disebut dengan pasangan tunggal. Nah, yang mana sih yang dimaksud pasangan tidak tunggal? Jadi pasangan tidak tunggal itu misalnya seperti ini. Ini D, ini R, ini X, ini Y1, ini Y2. Nah, contoh yang seperti ini adalah bukan fungsi. Kenapa? Karena daerah asal, ini daerah asal, ini daerah asal, tidak dipasangkan tunggal atau memiliki pasangan lebih dari satu. Maka ini bukan fungsi. Ya. Kalau yang di atas, karena dia dipasangkan dengan tunggal, maka ini adalah fungsi. Oke, itu pengertian dari fungsi. Nah, contoh berikutnya bisa dibaca pada uraian seperti bawah ini. Jadi, kalau kita lihat dari uraian ini, maka kita dapat menyusun dua buah himpunan. Yang pertama, ya, ada himpunan 4 orang siswa, dan yang kedua kita bisa buatkan pasangannya yaitu himpunan jumlah saudara kandung, ya. Jadi kita dapat menyusun dua himpunan. Dari sini kita akan sajikan dalam bentuk diagram panah seperti ini, ya. Nah, berdasarkan angket wali kelas diperoleh data seperti berikut. Pertanyaannya, dari mana anggota ini, ya? Dari mana anggota ini berasal? Jadi kalau ditanya, loh, tadi kan datanya tidak ada di uraian materi, di uraian permasalahannya kan di sini tidak ada nih. Hanya disebutkan bahwa di sini ada sejumlah saudara kandung. Tapi ingat,
Namanya jumlah saudara kandung berarti dimulai dari nggak ada saudara, 1 saudara, 2 saudara, dan seterusnya. Nah, inilah asal-usulnya 0. 0 artinya dia tidak punya saudara kandung atau dia anak tunggal. 1 saudara kandung, 2 saudara kandung, 3 saudara kandung, 4 saudara kandung, 5 saudara kandung, dan seterusnya. Kenapa? Nah, kita lihat sumberan datanya. Setelah data itu diolah, diperolehlah data atau hasil seperti di bawah ini. Afnita ternyata memiliki 1 saudara. Anita memiliki 3 saudara. Alia memiliki 1 saudara. Dan Amelia memiliki 1 saudara. Nah, ini merupakan contoh dari sebuah fungsi. Jadi ilustrasi yang ada adalah ilustrasi sebuah fungsi. Kenapa? Karena dia memenuhi syarat untuk dia disebut sebagai fungsi, yaitu semua anggota C. Siapa itu anggota C? Dia adalah daerah asal. Dia semua anggota daerah asal yaitu Anita, Alia, dan Amelia memiliki pasangan dengan anggota D secara tunggal. Nah, perhatikan 1, 3. Tidak ada yang daerah asal memiliki pasangan lebih dari 1. Oke. Nah, maka berdasarkan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa syarat sebuah relasi agar menjadi fungsi itu ada 2. Pertama, daerah asal atau kita simbol DF itu berpasangan semua. Jadi, semua anggota daerah asal memiliki pasangan di daerah kawan. Jadi, kata semua berarti ini. Semua harus ada pasangannya. Yang kedua, semua anggota daerah asal dia adalah pasangannya tunggal. Nah, jadi syaratnya ada 2. Dia berpasangan semua dan pasangannya wajib tunggal. Jadi kalau semisal di sini, ini contoh aja ya. Amelia datanya ada bercabang seperti ini. Nah, maka pemetaan atau relasi dari C ke D itu bukan fungsi. Kenapa? Karena Amelia memiliki pasangan lebih dari 1. Atau kalau di sini ada data lagi namanya Tia misalnya. Nah, Tia. Tapi dia tidak punya data, maka ini juga bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena Tia tidak memiliki pasangan. Mengapa demikian? Syaratnya harus berpasangan semua. Jadi kalau ada yang tidak berpasangan bukan fungsi. Ada yang punya pasangan lebih dari 1 juga bukan fungsi. Demikian. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita contoh penguatan. Nah, perhatikan relasi berikut. Manakah yang merupakan fungsi dan bukan fungsi? Kita perlu ingat dulu, jangan sampai kita lupakan. Fungsi itu aturan yang memasangkan anggota himpunan daerah asal secara tunggal dengan anggota himpunan daerah kawan. Kata kuncinya berpasangan, dan yang kedua pasangan tunggal. Bahasa anak mudanya, dia daerah asal itu anti jomblo dan setia.
kata kunci ada di daerah asal. Bagaimana dengan daerah hasil? Tidak perlu diperhatikan. Bagaimana dengan daerah kawan? Tidak perlu diperhatikan. Mau dia berpasangan lebih dari satu, mau dia tidak berpasangan, dia tidak kita perhatikan. Nah, sebagai contoh seperti ini. Apakah diagram panah ini fungsi atau bukan fungsi? Silakan kalian jawab. 1, 2, 3, 4. Benar, dia adalah bukan fungsi. Kenapa? Karena Ria dan Reni memiliki pasangan lebih dari satu. Nah, jadi itu penyebab dia bukan fungsi. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Nah, contoh kedua, fungsi atau bukan? Silahkan kalian jawab. Kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mari kita cocokkan jawaban kalian. Soal bagian B, pemetaan, ya, saya tulis begini aja ya. Saat ini juga sama. Pemetaan dari A, ini dari A ke B, fungsi atau bukan? Betul, adalah fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota A elemen A nih ya, memiliki pasangan tunggal dengan anggota elemen B. Jadi B kecil ini mewakili anggota-anggota yang ada di dalam, dan A kecil mewakili anggota-anggota yang ada di dalam himpunan A. Ini kan A besar. Nah, maka dia adalah fungsi. Nah, pertanyaannya, Pak, di sini ada tidak ada pasangannya? Apakah dibolehkan? Tidak masalah. Kenapa? Karena yang menjadi kata kuncinya adalah daerah asal, bukan daerah kawan. Jadi di sini boleh tidak berpasangan, tidak apa-apa. Selingkuh juga tidak apa-apa. Yang penting himpunan A-nya memiliki pasangan semuanya dan tidak ada yang berpasangan lebih dari satu. Jelas sampai situ ya? Sekarang kita masuk contoh yang berikutnya. Nah, perhatikan grafiknya. Apakah grafik ini merupakan sebuah fungsi atau bukan? Kita lihat dulu. Ini adalah relasinya, fungsinya atau relasinya dari himpunan X ke himpunan Y. Ingat ya yang kemarin ya. X itu adalah daerah asal yang di bawah, Y itu adalah daerah hasil. Atau ini adalah daerah asal, ini adalah daerah hasil. Nah, apakah dia adalah fungsi? Jawabannya adalah dia adalah fungsi. Nah, kenapa dia dikatakan fungsi? Ingat, semua ini daerah asal memiliki pasangan dan pasangannya tunggal. Coba kita lihat. Ingat, daerah asal adalah sumbu X. Apakah ada nilai di X yang tidak memiliki pasangan? Misalnya kita ambil X di sini. Maka pasangannya adalah misalnya ternyata kalau kita ambil X di sini selalu ada Y. Karena grafik itu adalah koordinat. Nah, sama. Misalnya saya ambil lagi X di sini. Misalnya saya ambil X di sini. Nah, ini X. Sorry. Misalnya ini X.
Ini ya. Ternyata dia punya pasangan di Y. Nah, maka dia adalah berpasangan. Kalau kita ambil lagi X di sini nih, X di sini, X di sini. Kita tarik ke atas. Dia punya pasangan karena grafik itu bisa diperpanjang, ya. Grafik itu bisa diperpanjang. Maka dia juga punya pasangan. Artinya, dimanapun X-nya grafik ini selalu, ini grafik bisa naik terus ke atas, maka dia selalu berpasangan. Jadi ternyata kesimpulannya adalah karena untuk setiap X elemen anggota daerah asal ini memiliki pasangan tunggal dengan anggota Y elemen daerah hasil. Nah, jadi dia selalu punya pasangan. Apakah ada yang berpasangan lebih dari satu? Coba kita lihat aja grafiknya. Ada nggak yang satu X punya Y-nya 2? Ini Y-nya ya. Y itu kita cocokkan aja. Ada nggak Y? Misalnya ini. Nah ini. Untuk X yang ini. Ini kan. Ternyata dia juga pasangannya cuma satu Y. Nah, tidak ada Y yang lain. Maka dia adalah berpasangan tunggal. Maka kesimpulannya, grafik di atas merupakan fungsi. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya misalnya. Nah, ini ada 2. Nah, untuk gambar yang berikutnya, anggaplah ini gambar D. Nah, apakah gambar D ini adalah fungsi? Ini juga, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, kita bisa tulis begini aja, R relasi dari X ke Y. Ingat, X selalu daerah asal, Y selalu daerah hasil. Nah, perhatikan. Jadi yang kita lihat adalah daerah asalnya. Oh, daerah asalnya DF. Ini R. Karena di sini kita pakai R, maka di sini adalah DR. Di sini adalah RN. Range dengan domain. Sekarang kita lihat, apakah ada X yang tidak berpasangan? Ini kan grafiknya dia melingkar ya, nah ya. Berarti tidak perlu kita perhatikan X yang ke sini. Berarti daerah X-nya adalah yang di dalam. Nah, ternyata kalau kita ambil, anggaplah X di sini, ya, kita tarik, oh di sini ada pasangannya, anggaplah ini X1 lah. Di sini adalah, ternyata di sini adalah Y1, di sini ada pasangannya, nah Y1. Maka di sini titik pertama X1, Y1. Nah, ternyata di X yang sama juga memiliki pasangan di Y yang lain, Y2. Ini X1, Y2. Nah, kesimpulannya dia adalah bukan fungsi. Jadi grafik di atas ternyata bukanlah sebuah fungsi. Kenapa? Karena kita bisa menunjukkan. Nah, kalau ditanya, tunjukkanlah bahwa grafik ini bukanlah sebuah fungsi. Maka tinggal kita cari yang bisa membatalkan dia bukan fungsi. Tinggal kita cari aja titiknya di mana. Nih, jadi dia bukan fungsi karena ada. Nah, ini dibaca ada, ya. Ada X elemen, ada, ini baca ada
X anggota daerah asal berpasangan lebih dari satu pasangan. Jadi dia memiliki pasangan lebih dari satu. Jadi kalau kita bisa menunjukkan itu, maka kita bisa membuat kesimpulan dia fungsi atau bukan fungsi. Pada kasus yang ada, dia ini X, dia memiliki pasangan Y atau pasangan daerah hasil lebih dari satu. Nah, jadi makanya jadi dia bukan sebuah fungsi. Nah, jelas ya. Jadi itu bedanya dengan yang sebelumnya tadi. Nah, kalau yang di contoh-contoh yang ini, kalau yang di gambar ini ya, fungsi yang ini, setiap X kita bisa cek ternyata pasangannya tidak ada yang lebih dari satu. Jadi X-nya beda, Y-nya beda. Ambil X di sini, Y-nya di sini. X di sini, Y-nya di bawah. X di sini, Y-nya di bawah, ya. Semuanya menghasilkan pasangan yang berbeda. Maka dia adalah fungsi karena pasangannya tunggal. Lain dengan gambar yang ini. Kita kalau mengambil X-nya beda, ternyata ada juga Y-nya yang lain. X yang di sini, Y-nya di atas dan di bawah. Maka X ini selingkuh. Maka bukan fungsi. Nah, itu untuk cara membaca grafik. Yang ketiga adalah bagaimana kalau dia himpunan pasangan berurutan. Nah, ingat kemarin, himpunan pasangan berurutan itu selalu ditulis dalam bentuk daerah asal, koma daerah hasil. Nah, jadi dia selalu ditulis dalam format yang selalu sama. Daerah asal, koma, daerah hasil. Maka kalau kita mau lihat, tinggal kita lihat aja daerah asalnya. Ingat, daerah asal itu tidak jomblo dan tidak selingkuh. Tidak jomblo dan tidak selingkuh. Maka tinggal kita lihat. Pertama, yang ini. Apakah relasi dari X? Oke. Kita langsung aja. Apakah relasi dari daerah asal ke daerah hasil itu adalah fungsi? Jawabannya adalah, oke, saya kasih waktu 3 detik untuk mengamati. 1, 2, 3. Bagus. Cocokkan jawaban kalian. Gambar pertama merupakan fungsi. Oke, bagus. Aplaus buat kalian yang benar. Oke, kenapa dia fungsi? Kita cek daerah asalnya. Daerah asal itu adalah angka yang pertama. Ini. Nah, apakah ada daerah asal yang memiliki dua pasangan? Ini. Semuanya berbeda. Kesimpulannya, ya, dia adalah fungsi karena untuk setiap, ya, anggap X, karena ini X, Y kalau dia X, elemen anggota daerah asal DR memiliki pasangan tunggal
memiliki pasangan tunggal dengan Y anggota atau elemen daerah hasil. Nah, udah, itu aja. Ini untuk gambar yang pertama. Nah, sekarang kita lihat bagaimana untuk gambar yang kedua. Nah, untuk gambar yang kedua, silahkan kalian amati. Bapak kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Bagus. Relasi dari domain ke range adalah fungsi atau bukan? Cereng-cereng, jawabannya bukan fungsi. Bagus. Kenapa dia bukan fungsi? Karena coba kita lihat daerah asalnya. Ingat kata kunci daerah asal, tidak jomblo dan tidak selingkuh. Ini daerah asal. Daerah asal. Daerah asal. Daerah asal. Ternyata daerah asalnya ini kan tidak jomblo karena dia semua punya pasangan kan. Semua soal ini ada pasangan. A pasangan dengan 2, B dengan 3, C dengan 3, D dengan 1. A dengan 1, B dengan 4, B dengan 1, C dengan 2. Ternyata kita lihat ada daerah asal yang memiliki pasangan yang berbeda. Coba lihat. Ya. B pasangan dengan 1 dan pasangan dengan 4, B pasangan dengan 1. Artinya daerah asalnya ada yang tidak tunggal. Maka kesimpulannya dia bukan fungsi. Jadi alasannya kalau ditanya, karena ada, ini dibaca ada, atau terdapat ada, ini X, Y, X, Y. Ya, ada X elemen daerah asal domain R berpasangan lebih dari satu anggota Y elemen daerah hasil. Nah, kalau ditanya siapakah itu, yaitu B,4 dan B,1. Nah, jadi B inilah yang membuat temannya batal menjadi fungsi. Nah, sampai situ bisa dipahami ya. Nah, harapannya sampai materi ini kalian sudah mampu membedakan kapan relasi itu disebut fungsi dan kapan dia disebut bukan fungsi. Baik dia dalam bentuk diagram panah, maupun dia grafik kartesius, maupun himpunan pasangan berurutan. Oke. Sifat-sifat fungsi. Nah, kita sudah tahu bahwa syarat sebuah fungsi itu adalah ditinjau dari daerah asalnya, ya. Syarat fungsi tadi. Nah, ditinjau dari daerah asal. Jadi dilihat dari daerah asalnya. Nah, yaitu daerah asal selalu berpasangan
berpasangan dan dia tunggal. Jadi syaratnya hanya dilihat dari daerah asal, yaitu dia harus berpasangan dan dia pasangannya tunggal. Nah, dari definisi yang ada terhadap sebuah fungsi, maka kita bisa mengenal 3 buah bentuk fungsi secara umum yang diturunkan dalam sifat-sifat fungsi. Yang pertama, ada yang disebut dengan injektif atau fungsi 1-1. Apa itu injektif? Jadi injektif itu apabila dia memasangkan setiap Y yang berbeda terhadap X secara tunggal. Sebagai contohnya seperti di bawah ini, lihat gambarnya langsung. Nah, sini injektifnya. Untuk gampang memahami, silakan kalian lihat diagram panah berikut. Ini disebut injektif, ini bukan injektif. Dikatakan injektif jika anggota daerah hasil berpasangan tunggal dengan anggota daerah asal. Nah, ini bukan injektif karena D3 memiliki pasangan lebih dari 1. Jadi, itu penyebab dia bukan sebuah injektif. Habis ini dia berpasangan tunggal. Pak, kok ini tidak berpasangan? Tidak apa-apa. Karena itulah ketentuan injektif, cuma tidak boleh ada yang double kayak gini. Apakah ini adalah fungsi? Ya, kalau dia fungsi, tetapi bukan kelompok injektif. Jadi fungsi itu dibedakan menjadi 3 kelompok. Ada namanya injektif, ada surjektif, dan ada bijektif. Nah, kelompok pertama namanya kelompok injektif. Syarat anggotanya, B-nya tidak boleh berpasangan ganda. Tapi boleh tidak berpasangan. Oke. Sama halnya dengan ketika kita melihat grafik. Hanya saja untuk grafik, injektif dan bijektif itu memiliki kecenderungan selalu sama. Di samping dia injektif, dia juga merupakan bijektif. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu. Dengan kata lain, setiap anggota daerah asal berpasangan dengan anggota daerah kawan yang berbeda. Nah, ini tidak boleh sama, ya. Tuh. Itu kelompok pertama namanya injektif. Kelompok kedua disebut dengan surjektif. Nah, surjektif itu kita lihat B-nya selalu harus berpasangan. Ya. B-nya selalu harus berpasangan. Berpasangan tunggal boleh, selingkuh boleh. Nah, itu adalah surjektif. Jadi saya ulangi lagi, ya. Bedanya antara surjektif dan injektif adalah kalau surjektif dia selalu wajib berpasangan. Maksudnya daerah B-nya itu selalu berpasangan. Mau dia berpasangan tunggal kek atau dia berpasangan selingkuh kek, ya. Yang jelas dia tidak boleh kosong seperti ini. Ini bukan surjektif. Nah, ya, karena dia kosong. Bisa dilihat pada grafik yang lain. Nah, ini adalah grafik fungsi fx sama dengan mutlak x. Nah, kita lihat di sini dia disebut surjektif karena untuk semua y-nya ini itu selalu ada pasangannya. Walaupun dia harus berpasangan cabang-cabang semua. Nih, y-nya berbeda berpasangan dengan 2x yang berbeda.
itu tidak masalah. Yang penting Y-nya selalu berpasangan, ya. Y-nya selalu berpasangan. Dengan kata lain, surjektif itu setiap daerah kawan memiliki pasangan di daerah asal. Dan yang terakhir disebut dengan bijektif atau korespondensi satu-satu. Dia merupakan gabungan dari injektif dan juga bijektif. Jadi contoh-contoh yang di tengah tadi yang seperti ini, itulah dia bijektif. Nah, grafiknya seperti ini. X-nya berbeda dipasangkan dengan Y yang berbeda. Ini X, ini Y. X-nya berbeda dipasangkan dengan Y berbeda. X berbeda dipasangkan dengan Y berbeda. Pak, bagaimana dengan grafik yang tadi bentuknya seperti ini? Anggap lagi nih, ini X, ini Y. Ini adalah X, kan? Ini dari 0. Ini tadi katanya dia adalah injektif. Karena dia X-nya berbeda dipasangkan dengan Y juga yang berbeda. Ya, ini juga injektif, juga sekalian dia adalah bijektif. Nah, X1, X1. Kenapa? Karena semuanya memiliki satu pasang. Titik ini pasangannya ini, titik sini pasangannya ini, titik sini pasangannya ini, gitu kan? Titik yang di sini pasangannya di sini, titik di sini pasangannya di sini. Semuanya memiliki satu pasangan X yang berbeda nih. Kalau ambil X di sini, pasangannya ada di Y sini. Nah, maka dia disebut fungsi satu-satu atau injektif. Juga disebut juga dengan bijektif atau korespondensi satu-satu. Jadi yang paling berbeda itu hanya ada pada surjektif. Kenapa? Karena surjektif daerah hasil boleh memiliki pasangan lebih dari satu, ya. Selama dia, nah, pasangannya nih. Tapi Y ini juga pasangan dengan ini. Selama, yang penting dia selalu berpasangan. Walaupun dia Y-nya berbeda berpasangan dengan 2X yang berbeda, itu tidak masalah. Yang penting setiap Y itu berpasangan. Maka dia disebut surjektif. Oke, itu mengenai sifat-sifat fungsi. Nah, terakhir adalah nilai fungsi. Ini paling gampang kalian cari karena ini dari SMP kalian juga sudah tahu. Maka kita tidak perlu membahas terlalu dalam. Nilai fungsi itu merupakan bayangan atau peta dari sebuah nilai yang berbeda yang berada dalam daerah asal. Jika setiap nilai yang berbeda dalam daerah asal dimasukkan ke dalam fungsi, maka akan diperoleh nilai fungsi yang merupakan daerah hasil. F dipetakan dari X ke Y, nah, Y sama dengan Fx. Ini disebut dengan nilai fungsi. Nah, atau nilai fungsi itu adalah nama lain dari daerah hasil. Kalau dia grafik, maka nilai fungsi itu dilihat dari sumbu Y, ya. Nah, dilihat dari sumbu Y. Contohnya, nih, misalnya begini contohnya. Misalnya nih, kita lihat ada grafik seperti ini dulu. Ini X, ini Y. Misalnya ada grafik seperti ini. Nah, misalnya gini. Maka untuk setiap X
daerah asal memiliki nilai fungsi. Jika dimasukkan di dalam fungsinya, maka dia memiliki nilai yang disebut nilai fungsi. Nah, nilai fungsi itu terletak di sumbu Y. Maka kalau kita bisa mau nulis di sini Y sama dengan Fx. Maka jika kita ambil X-nya, daerah asalnya X sama dengan 1, maka nilai fungsinya ditulis F1. Nah, nilai fungsinya ditulis F1. Berapa nilainya F1? F1 itu sama dengan, kita lihat, oh ini 1, pasangannya adalah 1. Kita ditulis F1 sama dengan 1. Nah, jika X-nya kita ambil, X-nya sama dengan misalnya 3. Ini salah pasang ini. Tiga harusnya pasangannya dengan ya, karena gambarnya gini, harusnya gini. Nah, X-nya sama dengan 3, maka nilai fungsinya ditulis F3. Berapa nilainya F3? Itu sama dengan 3, ya. Jadi kita caranya mencocok-cocokkan. Nah, contoh lain bisa lihat di sebelah. Ini kan kalau gambarnya sudah ada. Bagaimana jika dia belum ada gambarnya? Jadi dia ditulis seperti ini. Tentukan nilai fungsi yang memetakan f dari x, ya. Memetakan x ke 3x kurang 1 untuk x sama dengan 2 dan x sama dengan minus 5. Jadi dia menyebutkan salah satu aja, 2 dan minus 5. Kalau x-nya 2, y-nya berapa? Kalau x-nya min 5, y-nya juga berapa? Nah, itu yang dia tanyakan. Fungsinya adalah ini. Maka langkah pertama adalah, nah, kita susun dulu formula fungsinya. Fx ini kan y sama dengan fx, maka fx-nya sama dengan apa? Maka f memetakan x ke 3x sama kurang 1 ditulis fx sama dengan 3x kurang 1. Nah, tinggal kita masukkan seperti di SMP. Untuk x sama dengan 2, nah, maka nilai fungsinya ini, nilai fungsinya adalah tinggal dimasukkan. Nah, F2 ini x sama dengan 2, berarti nilai fungsinya adalah F2 sama dengan, tinggal dimasukkan ke dalam sini. Kita ganti di sini x, di sini x. Jadi kalau diganti 2, maka semua x diganti 2. Maka 3 kali 2 kurang 1. 3 kali 2, 6 kurang 1, 5. Maka F2 sama dengan 5. Jadi nilai fungsi, kalau disimpulkan, jadi nilai fungsi untuk x sama dengan 2 adalah 5. Ya. Berikutnya, kalau x-nya sama dengan nilai minus 5, maka nilai fungsinya berapa? Maka tinggal kita masukkan. Nah, x-nya diganti dengan min 5. 3 kali min 5, min 15, kurang 1, minus 16. Maka ini dibaca nilai fungsi untuk x sama dengan minus 5 adalah minus 16. Oke? Nah, itulah pembahasan kita hari ini mengenai bagaimana cara membedakan sebuah relasi merupakan fungsi dan bukan fungsi, serta sifat-sifatnya, juga pengulasan kembali mengenai nilai fungsi. Oke, tetap terapkan protokol kesehatan dan sampai jumpa.